Kitabul Hikam Hikmah 117. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi asrarih fid dharain amin. Alima telah tahu siapa Allah minka dari engkau. Annaka sesungguhnya engkau la tasbiru anhu, tidak akan bisa sabar anhu dari Allah. Maksudnya tidak akan bisa sabar bila telah dibuka hijab untuk berpisah dengan Tuhan. Fa ashhadaka, maka memperlihatkan kepadamu ma baraza minhu, apa-apa yang muncul darinya, yakni memperlihatkan kepadamu ciptaan-ciptaannya. Maksudnya bagaimana ini? Allah itu tahu apabila seorang muhib, pecinta Tuhan, orang yang mencintai Allah benar-benar, orang yang mencintai Allah 100%, dibuka hijab ketika dia masih berada di alam dunia. Orang itu tidak akan mampu untuk tidak melihat Allah lagi. Pasti akan tergila-gila. Jadi ini kalam untuk para pecinta Tuhan, bukan kelas-kelas kita. Untuk kita ya sekedar kita tahu saja. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan al-kashfu wal-ayan. Kasyaf itu nyata, ayan terang-terangan melihat. Para aulia, kekasih-kekasih Tuhan, mereka mampu sampai ke maqam al-kashfu wal-ayan hingga bisa melihat surga, bisa melihat neraka, bisa melihat malaikah, bahkan bisa melihat Rasulullah SAW bila telah sampai ke derajat musyahadatul Rasul. Musyahadah itu melihat. Tapi mereka terhijab, tidak mungkin bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak akan tahan untuk berpisah dengan Allah. Bahkan pernah saya terangkan, ini saya ulang, di antara makna dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir, dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Karena mukmin yang betul-betul mukmin pasti ingin melihat Allah. Sedangkan di alam dunia dia masjun, terpenjara, tidak akan mampu melihatnya. Kapan kita bisa melihat Allah? Nah, nanti di akhirat. Ketika kita telah melewati pintu kematian. Kama qala Syekhuna al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih radhiyallahu ta'ala anhuma wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihima fid dharain amin. Ma bainakum wa baina liqa'i Muhammadin wallahi ay wa liqa'illahi illa al-maut. Artinya bila kita telah mati, kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi khusus buat Nabi, untuk para aulia, bila telah sampai maqamnya bisa melihat. Kita baca syarahnya. Ay alima minka ayyuhal muhibbu annaka la tasbiru an musyahadatihi kama huwa sya'nul muhibbi ma'a mahbubih.
Alima telah tahu Allah minka dari kamu, ayyuhal muhibbu, wahai orang yang cinta kepada Tuhan, annaka la tasbiru, sungguhnya engkau tidak akan sabar, an musyahadatihi, dari melihat Allah. Kama huwa sya'nul muhibbi, sebagaimana hal itu adalah keadaan seorang pecinta kepada yang dicintainya. Seseorang bila telah mahabbah kepada seseorang tidak akan mampu lama-lama berpisah darinya. Fa ashhadaka, maka Allah memperlihatkan kepada engkau apa-apa baraza yang Allah perlihatkan minhu minal akwan rahmatan bika, dari alam semesta karena kasihan kepada kamu. Litarahu fiha bi'aini basiratik, agar engkau bisa melihat akwan dengan mata hatimu. Likauni ru'yatika lahu fi hadhihi ad-dar min ghairi hijabin la tutasawwar, sebab melihatnya engkau kepada Tuhan di alam dunia ini tidak bisa dibayangkan. Dan mustahil, nggak mungkin ya melihat Allah di alam dunia. Tapi kalau melihat sesuatu ciptaan Tuhan apapun, detik kita melihat ciptaan itu kita langsung ingat kepada Tuhan, itu bukan hanya bisa, harus itu sih. Jadi itu yang disebut zikir. Kenapa ada ajaran zikir, mengingat Tuhan? Mengingat itu terjadi karena tidak melihat. Contoh, santri berpisah dengan orang tuanya. Semasa dia di pesantren, dia akan sering zikir orang tua. Niat, tidak niat, sengaja, tidak sengaja, sering berzikir alias mengingat orang tuanya. Sering berzikir alias mengingat adik kakaknya. Sering berzikir alias mengingat kampung halamannya. Nah, terjadinya mengingat ini karena dia sedang tidak berada di rumah. Kalau dia berada di rumah, musyahadah, menyaksikan. Tidak perlu mengenang, berkumpul tiap hari. Nah, karena kita di alam dunia, kita tidak bisa musyahadatullah, maka muncul ajaran zikir. Mengingat Allah, mengenang Allah. Jelas yang dimaksud zikrullah adalah zikir sifat-sifat Allah. Zikir ciptaan-ciptaan Allah dipakai anak tangga untuk mengenang pencipta dan sebagainya. Merasa bersalah, muncul istighfar, meminta maaf. Apakah bisa sampai mahabbah? Bisa. Tanpa musyahadah bisa mahabbah. Pakai ma'rifah. Ma'rifat itu mengenal. Apakah bisa diterima akal sehat? Bisa. Tidak harus melihat untuk mencintai. Asal ma'rifah. Tapi kalau tanpa ma'rifah, mustahil mahabbah. Tidak disyaratkan musyahadah. Asal kenal saja. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, fahasala minal fikri al-ma'rifah, dari merenung menjadi tahu. Wa minal ma'rifah at-ta'zim, dari tahu menjadi kagum, mengagungkan. Wa minat ta'zim al-mahabbah, seseorang apabila telah muncul kagum akan muncul buah yang penting, yaitu mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diketahui bahwa laisa min syartil mahabbah al-musyahadah, tidak termasuk syarat untuk mendapatkan cinta adalah menyaksikan. Dan ini banyak di kehidupan kita ya.
Nuhibbul jannah, padahal kita tidak pernah melihat surga. Kita cinta bidadari yang ada nanti di surga, padahal kita tidak pernah ketemu. Kita ma'rifah saja tahu dari sifat-sifat bidadari yang diajarkan Rasulullah SAW, baik lewat hadis atau lewat Al-Quran. Wa nuhibbu Rasulullah SAW, padahal kita tidak pernah musyahadah Nabi, baik semasa beliau hidup atau secara yaqadzah seperti para wali. Tapi lewat ma'rifatu Rasulullah kita memperoleh al-mahabbah. Wa nuhibbu ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuhibbu Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wasada al-ashara, kemudian Ahl Badr dan lain-lain. Jami'u ashabin Nabi nuhibbuhum, kita mencintai semua sahabat Nabi tanpa kita musyahadah beliau-beliau itu. Kita hanya ma'rifah, tahu dari riwayat-riwayat, sudah muncul al-mahabbah. Wa nuhibbul awliya, kita mahabbah kepada para wali, padahal kita tidak musyahadah kepada Sayyidina Al-Jailani, Sayyidina Syadhili, Al-Imamul Busiri dan lain-lain. Tapi kita ma'rifah, kita tahu riwayat-riwayat beliau itu, sehingga muncul al-mahabbah.